Timnas Indonesia U17 bakal mengawali kampanyenya pada Piala Asia U17 2025. Tim Garuda Asia akan meladani Korea Selatan pada laga pertama di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Jumat 4 April. Ini menjadi ujian berat untuk pasukan Nova Arianto. Pasalnya Korsel merupakan tim kuat dan juga memiliki torehan yang apik di turnamen kelompok umur ini. Tim muda Teguk Warriors pernah 2 kali juara pada 1986 dan juga 2002. Di atas kertas tentu saja Korsel lebih diunggulkan ketimbang Indonesia. Namun Bek Kitai tidak ingin meremehkan lawannya. Dia mengatakan Garuda Asia adalah salah satu tim kuat di Asia Tenggara dan juga memiliki pemain-pemain berbahaya dalam menyerang. Indonesia adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, ujar Bek Kitai dilansir dari situs resmi AFC Jumat 3 April. Mereka memiliki keseimbangan pertahanan yang terorganisir dengan baik, serta teknik individu yang berbahaya dalam menyerang. Kami harus mempersiapkan pertandingan dengan baik, tuturnya. Lebih lanjut, Bek Kitai mengungkapkan filosofi permainan timnya. Dia menjelaskan skuadnya bakal menunjukkan ciri khas Made in Korea dengan gaya bermain proaktif. Prinsip permainan dan model taktik kami selaras dengan filosofi sepak bola Korea, yaitu Made in Korea, yang menekankan permainan cepat, berani, dan fokus. Dengan ini, kami membentuk gaya bermain proaktif dan dinamis untuk tim U17 kami, dia menjelaskan. Selain Korsel, Timnas Indonesia U17 juga akan bersaing dengan Yaman dan juga Afghanistan. Skuad Garuda Asia diharapkan bisa meraih hasil yang manis sehingga dapat melaju ke fase gugur. Dengan begitu target Timnas Indonesia U17 untuk merebut tiket Piala Dunia U17 2025 bakal tercapai. Untuk mendapatkannya, Muhammad Zahabi Goli dan juga kolega harus finish di 2 teratas grup C. Piala Asia U17 2025 baru saja menggelar 2 pertandingan awal. Laga antara Timnas U17 Uzbekistan melawan Timnas U17 Thailand menjadi menu pembuka. Uzbekistan kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kekuatan utama timnas kelompok umur Asia. Mereka mengalahkan Gajah Perang Muda dengan skor telak 4-1. 4 gol dari tim berjulukan Serigala Putih ini dicetak oleh Sadriddin Hasanov di menit kedua, Nurbek Sarsenbev di menit ke-13, Asilbek Alif 80, dan Abu Bakar Sukuralev di menit ke-85. Sementara itu Thailand membalas lewat pemain jebolan Akademi Manchester United Silva Mesters. Selanjutnya, Timnas U17 Arab Saudi sukses mengalahkan Timnas U17 China. Bermain di depan supporter sendiri, Arab Saudi menang dengan skor 2-1. 2 gol dari Green Falcon dipersembahkan oleh Abdul Hadi Matari pada menit ke-11 dan juga Osama Al-Dakhmah pada menit ke-45+2. Sempat mengalami kesulitan di sektor penyerangan, China baru bisa membalas 1 gol jelang akhir laga. Aksi Wei Xiangxin sukses memanfaatkan pertahanan Arab Saudi yang mulai tidak fokus. Pertandingan selanjutnya akan digelar pada tanggal 6 April mendatang. China akan berhadapan dengan salah satu kandidat juara, yakni Uzbekistan. Kemudian di laga lain Thailand akan menantang Arab Saudi. Nantinya tim yang lolos dari fase grup akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia bakal memulai petualangan di ajang Piala Asia U17 2025. Tim yang berjulukan Garuda Asia ini bakal memulai langkah di fase grup saat menghadapi Korea Selatan di Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya mereka diperkirakan akan bermain lebih bertahan sambil menunggu kesempatan. Serangan balik cepat Indonesia akan jadi andalan di pertandingan nanti. Tak hanya untuk pertandingan melawan Korea Selatan, skema tersebut kemungkinan bakal menjadi andalan Garuda Asia sepanjang turnamen. Sejak memulai menangani tim pada 2024, Nova Arianto tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Mengikuti mentornya yaitu Shin Tae-yong, pola bertahan di wilayah sendiri bakal jadi andalan. Pola tersebut diimbangi dengan penerapan duel fisik konstan dan juga determinasi penuh selama 90 menit. Dan berikut adalah 3 pemain kunci yang mampu mengangkat performa Timnas U17 Indonesia sepanjang turnamen. Yang pertama adalah Matthew Baker. Ya, Matthew Baker bisa bermain sebagai bek tengah, bek kiri hingga gelandang bertahan. Matthew Baker juga menjadi kunci dalam sistem pertahanan Timnas U17 Indonesia. Dirinya bahkan mampu menyumbang gol untuk Garuda Asia melalui skema bola mati. Kemudian yang kedua adalah Evandra Florasta. Evandra Florasta muncul jadi motor serangan Timnas U17 Indonesia di lini tengah sejak Piala AFF U16 2024. Usai momen tersebut dirinya
Jadi andalan Nova Arianto di sektor tengah baik di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025 maupun uji coba. Kemampuannya telah terbukti saat mampu promosi cepat ke skuad timnas U20 Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Zahabi Goli. Zahabi Goli merupakan pemain lincah yang menjadi aset si sektor serang timnas U17 Indonesia. Kelincahan dan juga teknik individunya diharapkan dapat membawa ketajaman buat Garuda Asia. Pengalaman Zahabi Goli di tim utama Persija Jakarta jadi modal yang bagus bagi kiprahnya di timnas U17 Indonesia. Jika Sintayong dulu kerap mengandalkan Witan Sulaiman dan juga Eki Maulana Fikri, maka Nova Arianto memiliki Zahabi Goli. Baik Witan Sulaiman maupun Zahabi mampu menjadi pemain yang bisa memaksimalkan ruang kosong dan juga bermain 1-2 operan di depan kotak penalti lawan. Martin Paes bongkar penyebab timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut kiper andalan timnas Indonesia itu, para pemain skuad Garuda kala itu belum benar-benar memahami taktik dan juga tujuan dari pola permainan pelatihannya. Duel melawan Australia memang menjadi laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Kekalahan ini membuat posisi skuad Garuda langsung turun di klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan timnas Indonesia pun kini harus berjuang keras untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu juga membuat pendukung timnas geram dan menyalahkan kepelatihan Patrick Kluivert. Kiper timnas Indonesia Martin Paes mengungkapkan penyebab kekalahan dari Australia itu. Ia mengatakan bahwa pemain belum benar-benar memahami taktik dan juga tujuan dari pola permainan Patrick Kluivert sehingga sulit saat menerjemahkannya di pertandingan. Dia atau Kluivert orang yang sangat hangat, sangat baik, saya suka. Saya rasa pertandingan pertama sangat sulit untuk dipersiapkan karena kami hanya memiliki 1 hari di mana semua orang hadir dan kami hampir tidak bisa berlatih. Ungkap Martin Paes dalam podcast di kanal YouTube FC Dallas. Ya, kiper FC Dallas tersebut menjelaskan bahwa sebelum hari pertandingan, mereka berada satu lapangan dengan para pemain Australia. Hal itu membuat mereka sulit dalam menerapkan taktik pertandingan saat latihan. Anda tidak bisa latihan teknik karena mereka bisa melihatnya. Jadi kami hampir tidak bisa benar-benar persiapan dengan baik. Jadi itu adalah pertandingan yang sulit, tutur Martin Paes. Namun Martin Paes mengatakan skuad Garuda tetap bermain dengan sangat baik pada 20 menit pertama. Sayang, peluang mencetak gol melalui penalti gagal dimanfaatkan yang mengubah jalannya pertandingan. Sedangkan saat menghadapi Bahrain, seluruh pemain memiliki waktu lebih banyak bersama Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya. Ini memberikan kesempatan untuk memahami apa yang diinginkannya. Menjelang pertandingan kedua kami memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. Anda bisa melihat hasil yang lebih baik dari itu dan itu sangat bagus, tutup Martin Paes. Komposisi Indonesia semakin solid saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terutama dengan hadirnya 4 nama baru yakni Emil Audero, Dean James, Joe Pelupelsi dan juga Ole Rummenigge. Hampir semua lini saat ini memiliki persaingan memperebutkan posisi yang ketat. 2 nama yakni Martin Paes dan juga Emil Audero akan bersaing untuk mendapatkan caps di timnas. Martin Paes menjelaskan bahwa Emil Audero adalah sosok berbakat yang akhirnya merapat ke timnas. Pengalamannya bermain di beberapa klub Eropa menjadi bukti bahwa ia adalah kiper yang memiliki kualitas. Martin cukup bangga karena akhirnya kiper Palermo tersebut bergabung dengan tim. Dia adalah kiper yang luar biasa. Dia bermain untuk klub besar seperti Inter Milan, Juventus, dan Sampdoria. Sekarang dia bermain untuk Palermo dengan status pinjaman dari Como, pengalaman di Serie A. Bagi saya sangat menyenangkan bisa bertemu dengannya, berlatih dengannya, kata Martin Paes. Ya, kiper berusia 26 tahun tersebut kini melanjutkan bahwa mereka berdua memiliki gaya bermain yang berbeda. Namun hal ini tidak membuat dia terganggu dengan persaingan di timnas. Situasi ini menjadi hal yang wajar karena mereka sama-sama ingin memberikan kontribusi untuk skuad Garuda. Saya rasa kami berdua memiliki kualitas tinggi dengan gaya bermain di bawah Mister yang sedikit berbeda. Tetapi kami berdua memiliki kualitas yang baik, kami saling menantang. Anda tahu, dengan cara yang sangat normal dan ramah serta kami hanya memutuskan itu di lapangan. Bagi saya, seperti di sini dengan Claude Anthony, saya bisa bermain dengan semua penjaga gawang. Saya dulu bermain dengan tim nasional Belanda, saya tidak mengalami situasi yang berbeda, terangnya. Martin Paes menegaskan bahwa dia akan menghormati penuh keputusan dari pelatih Patrick Kluivert, termasuk untuk menentukan siapa saja yang akan berada di lapangan. Dia yakin mereka yang bermain akan berjuang keras memberikan segalanya di lapangan.
Saya orang baik dan saya lebih memilih untuk belajar satu sama lain daripada saling membenci. Saya rasa itu cara saya melakukannya, dan kemudian pelatih yang memutuskan penjaga gawang mana yang mereka pilih akan memberikan hasil terbaik. Tutup Martin Paes. Kabar buruk diterima oleh China sebelum bentrok lawan timnas Indonesia. Kabar buruk diterima langsung China dari FIFA. Seperti yang diketahui, FIFA telah merilis daftar ranking terbaru usai jeda internasional Maret 2025. Ya, China gagal bersinar usai 2 kali kalah dalam FIFA Matchday Maret 2025. China kalah 0-2 dari Australia dan 0-1 dari Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut membuat ranking FIFA China merosot. Per 3 April 2025, China merosot 4 trip ke peringkat ke-94 dari Desember 2024. Hasil tersebut juga membuat China merosot 1 trip sebagai tim peringkat ke-14 dari seluruh anggota AFC. China kini mengoleksi 1.250,95 poin atau berkurang 15,43 poin dari hasil yang dikumpulkan pada Desember 2024. Hasil China saat ini menegakkan rekor buruk dalam sejarah sepak bola mereka. Ini menjadi rekor terendah China dalam ranking FIFA usai 10 tahun terakhir. Dikutip dari sumber 163, terakhir kali China menempati ranking FIFA ke-94 terjadi pada 3 Maret 2016. Tentu catatan tersebut jadi modal buruk bagi tim asuhan Branko Ivanovic. Apalagi, China bakal menjalani duel penentuan lawan timnas Indonesia dan juga Bahrain di bulan Juni 2025. Duel lawan timnas Indonesia bakal digelar pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara duel lawan Bahrain bakal digelar di kandang sendiri 5 hari kemudian. China wajib sapu bersih 2 kemenangan untuk menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Meskipun datang dengan modal yang negatif, Woley dan juga kawan-kawan tetap tidak boleh diremehkan oleh timnas Indonesia sebagai salah satu pesaing menuju tiket putaran keempat. Pasalnya, China punya tren bagus saat menjalani duel lawan timnas Indonesia dan juga Bahrain di pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, tim asuhan Branko Ivanovic tersebut berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1. Sementara pada duel di Rifa, China berhasil menang 0-1 dari tuan rumah Bahrain. Apalagi China juga tengah ngotot untuk menambah kekuatan melalui naturalisasi. Penyerang Yunan Yukun dan Oscar Tati Maritu diisukan bakal segera menjadi warga negara China dan bergabung ke tim asuhan Branko Ivanovic, yakni untuk laga bulan Juni 2025 mendatang. Ya, Oscar Tati berhasil membuktikan ketajamannya sejak datang pertama kali ke China pada tahun 2018. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.